gitu loh Pak. Itu. Jadi Coba lihat tafsiran Rabi Rashi itu. Rabi Rashi kan yang terkenal kan, yang menjadi rujukan ya utama ya di dalam keyahudian. Jadi beliau itu sama sekali tidak menarasikan di sini itu rah Allah yang melayang-layang. Memang itu adalah tahta kemuliaan ilahi yang berdiri di angkasa ya, ada di angkasa, lalu ada di bawahnya itu ada permukaan air oleh hembusan Tuhan yang Maha Kudus. Nah, itu hembusan Tuhan yang Maha Kudus. Nah, hembusannya ini kan angin tuh. Makanya diterjemah a wind from the God. Begitu, bukan roh Allahnya yang melayang-layang, bukan. Jadi saat itu Tuhan itu sedang meletakkan tempatnya masing-masing seperti air ada di bumi, kemudian planet di angkasa. Nah, saat itu kan menandakan kekosongan dan ruang yang kosong. Sehingga di dalam penafsiran para rabi, tahta kemuliaan ilahi ini berdiri di angkasa, kemudian di bawah ini permukaan air yang ada di bumi ini, lalu oleh hembusan dari Maha Kudus itu, nah, menghempas air tersebut. Begitu kalau penafsiran para rabi. Makanya disebut terpujilah dia dengan segala perintahnya. Itu kata para rabi Yahudi. Sejauh ini saya belum menemukan pemahaman orang Yahudi pemilik kitab ini memaknai roh Allah yang melayang-layang gitu. Mungkin Mas Kenek ada literasi bagus, gak apa-apa. ya kami kan masalahnya kan kami bukan orang Yahudi, jadi kami berpatokan di Alkitab Pak, gitu Pak. Oh, Jadi siap. tapi yang saya tuh orang Yahudi itu juga kan tidak melarang kami menggunakan Torah mereka Pak, gitu. Bukan melarang sih istilahnya, nggak setuju. Ortodok aja yang kayak ada yang lihat di mana itu di TikTok apa itu yang meludah itu kan hanya segelintir ortodok aja, itu yang garis keras itu aja. Bukan nggak pernah melarang sih, tapi beda paham sudah. Istilahnya itu pemahaman orang Yahudi sejauh ini yang saya lihat ketika saya mencari literasi tersebut, tidak ada yang mendukung pemahaman roh Allah itu. Memang ya beda pendapat lah gitu intinya dengan Kristen. Iya, makanya dulu kan Kristen awal itu ya bapak-bapak gereja itu kan mengajar di sinagoga. Tetapi ketika mungkin dilihat ada perbedaannya, kami tidak lagi di sinagoga kan, kami menjemaat sendiri kayak gitu loh. Iya. Pertama-tama Kristen itu ya di sinagoga ya, tempat Yahudi itu gitu. Gitu Pak. Itu yang Tapi kenapa ya, Mas? Kristen di Kristen di mana itu di Rusia itu fair banget kepada umat Islam gitu loh. Baik banget. Tapi yang di Indonesia kok jahat-jahat ya umat Islam ya? Wah, mana ada Pak? Ajaran Kristen tuh mana ada yang jahat Pak? Itu bahkan saya kami itu lebih sengsara Pak. Tampar pipi kanan suruh tampar pipi kiri juga. Itu kan sangat berat Pak melakukan. Saya kan kemarin masuk ke roomnya siapa itu Bom. Nah, saya mau ngajak diskusi, diajak di TikTok gak mau, dia menfitnah saya langsung. Oh, kamu itu cuma begini. Ya sudah Pak, kalau gak mau ayo kita diskusi di Zoom. Gak mau juga, mintanya di YouTube-nya dia. Itu pun harus dia yang ngatur. Waduh, kok begini sih kata saya. Kok gak santai gitu loh. Iya, saya juga kurang mengerti lah. Tapi di dalam ajaran Kristen kami juga nggak boleh menghakimi. Jadi aku juga nggak bisa menghakimi Pak. Oke. Mungkin Mas ada yang mau ditanyakan kepada saya? Oh iya Pak, saya penasaran aja Pak. Segala sesuatu di alam ini apakah diciptakan Pak? Iya, hanya Allah saja yang nggak diciptakan, semuanya diciptakan.
Selain Allah itu istilahnya kalau dalam Islam itu alam ya. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu alam, dan alam itu diciptakan. Begitu. Terus sesembahan Bapak itu menciptakan dengan menggunakan apa, Pak? Apakah tiba-tiba wujud-wujud langsung jadi atau gimana itu, Pak? Oh, enggak. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, di surah Yasin dan lain sebagainya, kalau Allah itu ingin berkehendak, aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu perumpamaan ya, kun. Contohnya Allah bilang, jadilah ini, fayakun, maka nanti akan jadi. Tapi tidak langsung tak jadi, ndak. Contohnya sendiri di dalam Al-Quran, penciptaan langit itu ada 6 masa, ada proses. Itu menunjukkan bahwa Allah ini berhati-hati dalam segala menciptakan segala sesuatu. Ada yang berproses, ada yang langsung, begitu. Istilahnya kun fayakun. Begitu, Pak. Kalau kun fayakun, kenapa tidak dibilang aja sekalian manusia itu selamat semuanya gitu, masuk surga? Nah, itulah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini, Pak. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jadi siapa yang Allah kehendaki baik, ya jadi baik. Jadi tergantung kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa mengatur kehendaknya, begitu, Pak. Jadi Allah menciptakan ini dengan kun fayakun atau dengan firman-Nya, Pak? Ya, kun fayakun itu kan firman-Nya. Oh, jadi kun fayakun itu firman-Nya ya? Iya, kan firman itu. Berarti kun fayakun atau firman itu diciptakan kah, Pak? Ya enggak lah, enggak diciptakan. Kan firman itu kalau di Islam itu sebagai sifat Allah. Jadi sesuatu yang melekat pada Allah maka tidak diciptakan, begitu. Berarti firman itu tidak diciptakan ya, Pak? Ya enggak lah, pokoknya sesuatu yang ada dalam diri Allah itu tidak diciptakan, gitu. Sifat Allah seperti berfirman itu tidak diciptakan itu. Firman Allah itu tidak diciptakan ya, Pak, gitu ya? Enggak. Berarti firman itu sifat ya, Pak? Ya, kalau di Islam itu namanya sifat fidzat. Sesuatu yang ada pada diri Allah, eksistensi Allah. Seperti kalam, berfirman, itu. Terus? Ya agak sedikit aja, kurang paham aja. Soalnya gini, Pak, kalau Allah itu menciptakan menggunakan firman, ya berarti firman itu adalah Allah sendiri ya kan? Sifat yang ada pada diri Allah kalau di Islam. Makanya kan umat Islam itu gini, Mas Kenaik. Umat Islam itu tidak boleh menyembah firman-Nya karena Allah itu punya banyak sifat. Ada maha kuasa, ada maha berkehendak, ada maha berfirman, ada maha yang lain tuh banyak. Makanya kalau umat Islam nanti menyembah firman saja, maha berfirman saja, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Tidak mewakili penyembahan kepada maha kuasanya, maha kehendaknya, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang Islam itu menyembah Allahnya, maka segala sifat yang melekat kepada Allah itu terwakili. Nah, kita menyembah eksistensinya ini, Allahnya. Makanya sifat berfirmannya, sifat maha kuasanya, sifat maha kehendaknya ikut nanti pada penyembahan itu. Tapi kalau kita hanya menyembah firmannya saja, itu tidak mewakili penyembahan yang maha-maha yang lain itu. Maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mematikan itu. Gitu.
Gimana? Ada lagi? Ya agak gimana ya? Saya sering mendengar bahwa kalau kita baca di mana surah 42 ya ayat 11 ya. Itu ya, Pak. Surah 42 ayat 11. Quran itu bukan Bible, Mas Kenek. Kalau sudah menyebutkan surat itu langsung ayatnya, gak ada pasalnya. Oh iya, surah 42 ayat 11 itu, Pak. Surah 42 ayat 11. Oke, surah Asy-Syura ya. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Apa yang ditanyakan dari ayat ini? Tunggu ya, Pak ya, sebentar. Kita cek dulu di anu. Nah, Biar nggak salah-salah kan, ya, Pak. surah 42 Asy-Syura. Bentar, Pak ya. Oke, ini Pak. Ya, yang mana yang ditanyakan? Ini pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dan jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasang. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Ya, Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, Pak. Ini itu. tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia. Betul. Jadi kalau kita bicara tadi tentang sifat, Pak, itu kan identik dengan manusia ya, Pak? Gimana ya, Pak? Identik dengan manusia. Apanya yang identik sama manusia? Ya kan kita punya kehendak, kita punya yaitu sifat manusia kan? Oh, paham. Ya, paham. Jadi begini, Mas. Allah itu tidak sama seperti apapun. Nah, maksudnya tidak sama, Allah itu maha atas segala-galanya. Kita ketika mendengar itu butuh alat, yaitu telinga. Dan pendengaran kita terbatas. Sedangkan Allah itu maha. Gak ada yang sama seperti Allah dengan sifat kemahaannya. Kalau Allah tidak butuh telinga untuk mendengarkan, Allah tidak butuh mata untuk melihat. Dan pendengaran Allah ini tidak sama seperti pendengaran semua makhluk. Tidak ada level mahanya kalau makhluk begitu. Maksudnya dalam kemahaannya tidak ada yang sama gitu loh. Ada nggak yang sama seperti Allah, maha menciptakan langit dan bumi? Nggak ada makhluk itu yang bisa. Ya saya juga kurang berapa anu kan, tapi cuma saya baca aja kan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia gitu loh, Pak. Iya, tidak ada yang serupa itu dalam kemahaannya. Tidak ada yang setingkat selevel dengan Allah, nggak ada. Kita itu masih butuh kekurangan, Mas. Mendengarkan butuh telinga, pendengaran kita terbatas. Kalau Allah itu tidak terbatas. Kemudian Allah itu tidak butuh alat untuk mendengarkan, begitu. Tapi kayak kita sifat mendengar, melihat, berkehendak, kita juga bahkan bisa mencipta ya, Pak, gitu. Mencipta apa? Kan ada yang mencipta apa nih, jaringan telekomunikasi kan, dari tiada menjadi ada kan. Zaman dulu kan tidak ada, Pak, itu. Wah, itu kan tidak menunjukkan kemahaan, Mas. Maksudnya yang selevel maha, ada nggak yang sama seperti Allah? Tapi itu kan kategori mencipta juga ya, Pak, itu. Membuat itu, kalau dalam bahasa Arab itu membuat, bukan menciptakan.
Maksudnya begini, Allah itu menciptakan manusia lebih hebat Allah lah, jauh lah. Kan yang menciptakan robot contohnya, kan manusia itu ciptaan Allah, otaknya kan diciptakan oleh Allah sama akalnya. Berarti kan lebih hebat Allah kan, bisa membuat sesuatu yang sesuatu itu bisa membuat robot gitu loh. Kalau kalau kami nih Pak kan, kalau kami kan di Kejadian 1 ayat 26 kan, di situ bunyinya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Berarti kan kita mewarisi apa inilah Tubuh Tuhan. bukan, kita mewarisi karakter-karakter yang maha kuasa, tetapi kita kan punya kekurangan kayak gitu loh Pak. Kita nggak mengerti gak Pak ya? Makanya kita bisa mencipta, kita bisa ya banyaklah hal yang kita bisa lakukan. Nah, kalau di Kristen Mas, Tuhan bisa nggak menciptakan tanpa firman? Oh, nggak bisa Pak. Harus pakai firman ya kalau menciptakan ya, kalau di Kristen ya. Begini Pak, kalau kami itu kan harus mengerti Tritunggal Pak, itu Pak. Itu. Kalau Gimana tuh? kalau tidak mengerti Tritunggal itu ya nggak bisa menjawab semuanya Pak. Gitu. Berarti Tuhan tidak mampu menciptakan tanpa firman gitu? Bukan Pak. Itu adalah Tritunggal yang dari kekal, selalu ada dan seterusnya ada dan akan ada terus gitu Pak. Itu Pak. Enggak, pertanyaan saya itu Tuhan di dalam Kristen itu setiap menciptakan sesuatu itu harus pakai firman. Kalau nggak pakai firman nggak bisa, begitu ya? Iya, beginilah Pak, saya analogi dengan mudah lah. Seperti kita manusia nih Pak kan, kita punya tubuh, ya kita bisa berbicara, kita punya roh Pak, itu Pak. Tapi kita adalah hakikatnya kita adalah manusia, itu Pak. Tapi nggak bisa loh seperti itu, Mas. Maksudnya kan kayaknya Tuhan nggak maha menguasai, nggak maha mampu kalau begitu. Ya, seharusnya kayak tadi ya, ayat yang dibacakan Mas tadi itu kan menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu tidak dengan firman bisa. Dan kalau kita lihat juga di dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara et Elohim hasyamayin HRS. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, itu dalam bahasa Ibrani ya yang saya baca tadi, itu dia tanpa firman. Dia menciptakan langit dan bumi itu tanpa firman, dia mampu kok. Gitu. Seharusnya seperti itu sih. Yang namanya Tuhan kan mampu lah, masa harus tergantung pada firman? Enggak, dia memang ada firmannya yang mencipta Pak. Itu. Tapi di Kejadian 1 ayat 1 gak ada istilah firman loh, di dalam Ibraninya gak ada di sini. Iya kan? In the beginning created God the heaven and the earth. Ya. Itu Pak. Ya, in the beginning created God the heavens and the earth. Ini kan gak ada istilah firman di sini. Bisa kok dia menciptakan langit dan bumi tanpa firman? Enggak Pak. Kalau kamu baca di bawahnya itu firmannya Pak. Itu Pak. Yang ayat 1, kita fokus ayat 1, penciptaan langit dan bumi, kan tanpa firman di sini. Enggak, kalau kita apa ya? Kalau kita baca dengan itu, kalau bara itu Pak dari ketiadaan menjadi ada sebenarnya itu Pak. Bara itu. Kan tidak ada kaitannya sama firman di sana, Mas. Ya itu, firmannya yang menciptakan Pak. Itu. Kalimat bara ini ya. Kalimat bara ini kan dari kata asal baurau. Bara dalam Ibrani itu kalau kita lihat maknanya created, you were created and creates, itu udah ada istilah
firman di sana. Kalau kalau bahasa aslinya Pak, kalau Bapak bisa cek juga, bara itu meaningnya itu Pak, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu loh Pak. Iya, terus kaitannya sama firman apa? Ya itu firman yang menciptakan Pak. Itu loh Pak. Firman itu dalam bahasa Ibrani apa sih? Kan Firman beda kosakatanya. Iya Pak. Makanya dari kekosongan itu dia menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya Pak. Gitu. Itu memang begitu dari dahulu, sekarang seterusnya memang begitu Pak. Itu. Firman kan dabar, dari kata dabar kalau firman. Jadi kosakatanya aja sudah beda. Iya Pak, itu kan kalau bahasa bara itu Pak, dari sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah ada menjadi sesuatu yang ada. Nah, yang menjadi sesuatu yang ada itu adalah firman yang created, yang menciptakan itu Pak, gitu loh Pak. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama Allah, firman adalah Allah. Itu kan menggunakan kata dafar. Dalam Ibrani itu menggunakan kata dafar. Ini nggak ada kata-kata dafarnya sama sekali dalam Kejadian 1 ayat 1. Iya, makanya itu pada mulanya itu firman Pak. Sama juga dengan Kejadian Genesis 1 ayat 1 ini Pak. Makanya dari bara, dari sesuatu yang meaningless atau kekosongan itu menjadi sesuatu yang ada itu dengan apa namanya ini Pak, dengan firman-Nya begitu Pak. Gitu. Makanya kalau kita lari lagi ke ayat Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu loh. Secara tidak langsung kita kan mewarisi itu loh, karakter-karakter. Kita memang tidak maha kuasa, tetapi kita mewarisi karakternya sang pencipta kita itu Pak. Seperti kita bisa mencipta, kita bisa apa ya, ya itu tadi, kita bisa mencipta, kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa Pak, ketimbang dengan apa namanya itu makhluk-makhluk yang lain gitu loh Pak. Gitu. Dari kata bara ditafsiri jadi firman itu ngambil tafsir yang mana Mas? Bukan Pak, bara itu dari sesuatu kekosongan itu loh, sesuatu yang tidak ada itu menjadi sesuatu yang ada kayak gitu loh. Nah, iya, tapi dikaitkan dengan firman itu ngambil pemahaman yang mana? Itu pemahamannya siapa? Rabi siapa yang berpemahaman seperti itu? aduh Pak, saya bukan orang Yahudi Pak, tapi yang saya baca itu kalau bara itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu loh. Nah, untuk menjadi sesuatu yang ada ini, itulah firman yang menciptakan semua itu. Nah, itu maksudnya. Ketika bara itu diarahkan kepada firman, ini pakai pemahaman Bapak Gereja yang mana? Karena gini Pak, Yahweh tanpa firman itu ya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu nggak boleh kalau Tuhan dikatakan seperti itu Mas. Tuhan itu maha menguasai, maha mampu segalanya. Kalau seolah-olah harus terpatok kepada firman saja, ya itu Anda mengucilkan Tuhan namanya. bukan Pak, kalau kami Kristen itu jelas dengan pasti mengatakan bahwa itu Tritunggal Pak, yaitu tadi daripada Bapa, ya, Firman dan Roh Kudus. Itulah Allah kami yang esa, Allah yang satu-satunya. Atau gini dah, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu kan dulu sebelum munculnya teman-teman Kristen, kitab Kejadian ini kan Torah ya, masuk Torahnya Musa, Taurat Nabi Musa alaihissalam. Begini, Nabi Musa pernah nggak memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu menciptakannya itu harus pakai firman nih? Nggak bisa kalau nggak pakai firman. Pernah nggak Musa menarasikan seperti itu? Iya, kalau Bapak mungkin secara langsung tuh nggak ada Pak, tapi kalau Bapak baca di Alkitab itu semuanya itu pasti Yahweh itu berfirman kepada Musa, pasti berbicaranya seperti gitu.
Yahweh berfirman kepada Musa, Yahweh berfirman kepada Daud, Yahweh berfirman kepada Solomon. Kayak gitu, Pak. Oh, kalau berfirman ngobrol maksudnya kepada para nabi ya, iya Mas. Maksudnya dalam penciptaan, dalam menciptakan. Pernah nggak Musa menerangkan bahwa Tuhan itu dalam menciptakan itu memang harus pakai firman nih, nggak bisa kalau nggak pakai firman. Indikasi seperti itu dari perkataan Musa ada nggak? Ya ada, Pak, banyak, Pak. Tentunya Di mana, seperti di mana? saya nggak berapa ayat-ayat di berapa, tapi gini loh, berfirmanlah berfirmanlah Allah kepada Musa, bawalah bangsa ini keluar, ya kan, daripada Mesir. Itu kan berfirman, Pak. Dalam penciptaan maksudnya, dalam menciptakan. Bukan dalam berfirman perintah larangan, bukan. Dalam menciptakan, pernah nggak Musa menjelaskan bahwa Tuhan ini kalau menciptakan harus pakai firman nih? Pernah nggak sih ada keterangan seperti itu? Iya, Pak, kalau menciptakan tubat perjanjian, ya berfirman Di Kejadian Allah 1? kepada Musa untuk membuat taubat perjanjian, Pak. Itu, Pak. Di Kejadian 1 ayat 1 mana tuh? Nggak ada firman kok di sana. Loh, makanya saya sudah bilang, Pak, bara itu kan daripada kekosongan itu menjadi sesuatu yang ada, itu ya firman yang menjadikan semua itu, Pak. Gitu loh. Kok bisa gitu ya pemahamannya ya? Itu ngambil dari mana pemahaman itu? Bara kok bisa jadi berfirman itu? Kaitannya sama firman itu. Begini, Pak, kalau Bapak baca bahasa bara ini dari Yahudi, itu maknanya dari kekosongan menjadi sesuatu yang dari ketiadaan yang tiada, kosong menjadi sesuatu yang ada. Nah, yang untuk menjadi sesuatu yang ada itu adalah firman, Pak, gitu loh. Makanya kalau di Alkitab itu kan banyak tercecer perkataan berfirmanlah Allah kepada Musa. Dan ketika Tuhan Yesus perjanjian baru, dia tidak pakai lagi aku berfirman, tetapi aku berkata kepadamu. Coba Bapak teliti, Pak, itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda sekali itu, Pak. Di perjanjian baru itu dia berkata, Tuhan Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia kan dia bicaranya begitu. Kalau di perjanjian baru Bapak kan ketemu kan Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Elisa, Allah berfirman kepada Abraham, ya. Itu, Pak. Ya, karena gini Mas, dalam psikologi Ibrani ya, ucapan seseorang itu kan dipandang sebagai bagian dari kedirian dan keberadaan yang nyata dari si pembicara. Nah, dafar dalam Ibrani yang artinya firman itu kan adalah ucapan Allah ya dari dirinya sendiri, dan kata dafar itu ternyata di dalam perjanjian lama saja itu dipakai sampai 394 kali. Jadi komunikasi Allah dengan manusia dengan kata dafar berfirman itu tercatat 394 kali. Nah, tetapi dalam penciptaan tidak semuanya menggunakan dafar. Tidak semuanya menggunakan dafar. Malah yang banyak di dalam Kejadian itu menggunakan amar. Nah, contoh di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Ini kan amar. Ya, amar, kata amar. Beda dengan Yohanes 1 ayat 1, di sana menggunakan dafar. Nah, sedangkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 kalau pakai Yunani ya, logos kan begitu. Kalau pakai Ibrani, dafar, Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 1. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu kan pakai amar. Nah, itu kan sudah berbeda konteksnya, tapi sama-sama konteks firman. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1 memang nggak ada istilah dafar, nggak ada istilah amar, dan nggak ada istilah firman di sana. Jadi kalau
Mas Knaik mengarahkan bara Bereshit ya, bara itu kaitannya dengan firman, ini saya masih kurang setuju gitu, karena yang pertama akan dapat membatasi kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang awalnya maha mampu segalanya, oh ternyata gak mampu tanpa firman. Yang kedua, ternyata terbukti dalam ayat Kejadian 1 ayat 1 itu Tuhan menciptakan tanpa dafar, tanpa amar, tanpa firman gitu loh. Nah, ini ya Pak, kita kembali lagi ya, Genesis 1 ayat 1 ya. In the beginning created ya. Created itu sama juga bara ya, menciptakan. Iya, kok bisa disamain gitu loh. Kata-kata ahli Ibrani siapa bara itu disamain dengan dafar, bara disamain dengan amar, dengan firman, itu kata ahli Ibrani siapa itu? Nah, kalau kita kita definisikan itu to shape atau to create. Berarti ini ada sesuatu yang melakukan kayak gitu loh Pak. Itu loh. Dari kekosongan sesuatu diusulkan, itu adalah firman Pak. Itu loh Pak. Suaranya kecil Mas. Oh, sorry. Daripada sesuatu kekosongan, shapeless, to shape and create. Itu. Ya, dari kekosongan menjadi sesuatu yang ada, yaitu created, mencipta, kayak gitu. Ya, itu adalah firman Pak, itu loh. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu bertebaran firman, itu loh Pak. Itu. Terus berarti Yesus ini dafar atau amar berarti? Waduh, aku kurang berapa mengerti deh Pak ya. Aku baca Alkitab aja. Tuhan Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Itu Pak. Ya, kan dipahami Yesus ini adalah logos ya. Logos ini sebenarnya lebih umum ya, bisa ke pikiran Allah, bisa ke firman dan lain sebagainya lah. Nah, istilah firman ini kan ada amar, ada dafar. Ini Yesus ini dafar apa amar dalam Ibrani berarti? Waduh, aku kurang berapa mengerti ya Yahudi Pak, jadi kurang berapa paham saya Pak. Oke. Berarti Yesus ini firman yang disampaikan oleh Allah di Perjanjian Lama ketika berfirman itu Yesus berarti. Kenapa Pak? Ketika dalam Perjanjian Lama Tuhan mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah, berarti firman Allah dalam Perjanjian Lama itu Yesus berarti ya? Begini Pak, firman itu adalah logos Allah, logika Allah kan, gitu. Jadi kalau di Perjanjian Baru ya, berfirmanlah Tuhan atau logos Allah itu untuk menjadi manusia kan, itu kan karya Tuhan, karena Tuhan mengasihi manusia kan, dia ingin manusia itu kembali kepadanya gitu loh. Karena ketetapan yang pertama dari awal kan bahwa manusia itu sudah dihukum Pak, gitu loh. Itu. Jadi Tuhan nggak bisa melanggar, dia nggak bisa kenapa nggak diambil aja kembali ke surga kan, udah seperti gitu Tuhan. Tuhan itu ketika dia membuat ketetapan itu akan selama-lamanya Pak, gitu. Tidak akan berubah. Gitu Pak. Terus kalau memang dia itu firman Allah, kenapa dia masih butuh firman lagi kalau menyampaikan? Katanya dia sudah firman. Nah, ginilah Pak, apa ya? Kalau bicara tentang Bapa atau firman atau Roh Kudus Pak, kita nggak bisa samakan dengan hitungan kita manusia Pak, gitu loh. Dalam hitungan matematika ataupun ruangan dan dimensi, kita nggak bisa bicara kayak gitu. Contohnya kayak gini, Ustadz Naza ya ada di Jakarta kan, Ustadz Naza kan nggak mungkin berada di New York kan, sangat tidak mungkin kan. Tetapi kalau bicara tentang Bapa atau firman atau Roh Kudus, mereka bisa ada di setiap tempat dalam satu waktu bersamaan, itu bisa Pak. Itu Pak.
Justru kan ketika bisa di dalam beberapa waktu secara bersamaan, Yesus itu sudah gak butuh firman lagi, karena dialah firman itu yang hidup, yang turun jadi manusia. Seharusnya dia ya sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, karena beliau adalah perwakilan dari Allah itu. Tapi ternyata di dalam Yohanes 12 ayat 49 dan 50, Yesus itu belum berani mengucapkan sesuatu sebelum ada instruksi dan firman yang datang dari Allah. Loh, katanya dia itu sudah firman yang hidup. Gimana Iya, tuh? kan in the beginning ya, bara tadi created kan, menciptakan kan, itu loh Pak. Kalau kita Tuhan Yesus kan, dia kan melakukan kehendak Sang Pencipta itu, bahwa dengan kita lihat ya, orang Yahudi itu untuk menghapus kesalahannya dia harus korban domba kan, gitu loh kan, darah harus dipercikan kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus datang itu menjadi di tiang kayu salib itu dengan tujuan supaya jalan menuju ke Bapa itu terbuka lagi gitu loh Pak. Itu. Oke lah, anggaplah seperti itu ya. Itu kan keimanan jenengan, saya tidak mau ganggu. Nah, kalau itu Pak, Yesus ini kan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus ini adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, ini aturan bahwa dia adalah seorang domba dan akan menghapus dosa dunia. Ini aturan dari Allah yang di perjanjian lama bukan? Bukan aturan Pak, tetapi itu adalah kehendak gitu loh. Karena Bapa itu kan mengasihi gitu loh, mengasihi keturunan Adam gitu loh Pak. Kalau Bapak bisa lihat di waktu Adam itu jatuh ke dalam dosa kan, seharusnya kan dia mati di situ. Karena pada saat kamu kamu memakan buah pengetahuan hidup dan itu kamu akan mati. Tetapi kenyataannya di situ kan Adam tidak mati Pak. Itu. Berarti gagal dong ucapan Tuhan, berarti kan seharusnya mati, ternyata Adam masih hidup 900 tahun. Kalau Bapak teliti lagi Pak, di situ ada yang dikorbankan sebagai ganti Pak. Kapan dikorbankan? Di zaman Adam? Sebentar Pak ya. Iya, karena kenyataannya Nabi Adam masih, kalau di kita kan Nabi itu, Nabi Adam masih hidup 900 tahun setelah itu. Iya Pak, sebentar saya kasih datanya. Oke, siap. Bentar ya. Nggak apa-apa Mas. Karena seingat saya kayak korban-korban dosa itu di zaman Musa itu yang ada itu, korban-korban penebusan dosa itu pakai hewan itu di zaman Musa. Kalau di zaman Nabi Adam, ketika Tuhan dalam Bible ya mengatakan kalau kamu memakan buah pengetahuan ini kamu akan mati. Ternyata Nabi Adam masih 900 tahun hidup gitu. Oke Pak. Di Kejadian 3 ayat 21 Pak. Kejadian 3 ayat 21. Oke, kita buka. Kejadian 3 ayat 21. Sip. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mana ada korban di sini? Di situ Pak, binatang itu ada dibunuh ya supaya memakai kulitnya itu loh Pak. Waduh, tafsiran pribadi dong. Bukan Pak. Ini ayat yang sudah ratusan tahun ditulis Pak. Itu. Ini binatang apa ini kira-kira nih? Nah, itu aku kurang tahu Pak. Tapi bisa jadi yang saya tahu di surga teman-teman Kristen apa? Binatang apa yang ada? Naga ya? Naga tah? Bukan Pak. Kalau pemahaman kami orang Kristen Pak, manusia itu diciptakan di dunia bukan di surga Pak.
Ini enggak, maksudnya kulit binatang yang dipakaikan kepada manusia ini kulit binatang apa? Di surga kan cuma tercatat di Wahyu itu cuma ada naga di surga. Pak, Adam diciptakan bukan di surga Pak, tetapi di dunia. Enggak, binatang yang di surga maksudnya ada binatang apa di sana? Wah, itu berkaitan dengan apa ya? Harus ada pemahaman itu Pak, gitu. Kayak tanduk apa segala macam itu ada penjelasannya semua Pak. Itu sangat apa ya, orang yang belajar banyak lah Pak. Saya masih kurang itu Pak. Tapi ini menunjukkan bahwa waktu seharusnya Adam itu kan mati Pak, tetapi karena Tuhan ini, kalau kita lihat lagi Pak, kenapa Adam itu mau itu jatuh ke dalam dosa, ya kan? Ada apa Adam itu? Padahal Adam itu memberi nama loh kepada semuanya itu. Kenapa dia harus jatuh ke dalam dosa? Kalau mungkin dia terlalu mencintai istrinya ya, gitu loh. Nggak tega kalau Hawa itu mati sendiri mungkin ya. Itu. Ini saya lihat di keterangan orang-orang Yahudi, gak ada loh yang berpemahaman kejadian 3 itu adalah korbanot di sana. Ya, itu kan bisa, tapi ini memang ada dikorbankan Pak, tertulis Pak. Dan kita baca dengan jelas ya, dan Tuhan Allah, ini bahasanya Yahweh ya, kalau sebenarnya kalau ini kan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka Pak. Itu Pak. Iya kan. Itu korban buat apa? Kan buat pakaian, itu bukan untuk menebus dosanya Adam kan. Gimana sih? Iya Pak, yang jelas ini waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu ada perdamaian. Itu makanya orang Yahudi itu memerlukan korban itu yang di mazhab mereka itu Pak. Ya karena dari awalnya itu kan sudah ada Pak gitu. Yahudi mana itu yang berpemahaman seperti itu Mas? Loh. Ini kan Torah sama dengan kitab Kristen, ini sama persis sama orang Yahudi ini Pak. Kan zaman dahulu. Iya, yang saya tanyakan itu ada nggak ulama-ulama atau para pakar Yahudi yang memahami kejadian 3 itu seperti yang Mas pahami barusan, bahwa ketika Adam diberikan kulit binatang untuk pakaiannya, itu adalah korban untuk penebusan dosa Adam? Itu ada nggak pemahaman seperti itu? Gini Pak, kita lari lagi ke anaknya Abraham, Ishak Pak, iya kan? Yeah. Ketika dia dibawa mau disembelih, ya kan? Bilang Ishak, di manakah domba itu? Dia nggak tahu bahwa Tuhan itu suruh Ishak itu disembelih. Begitu mau disembelih, akhirnya lihatlah domba yang nyangkut itu kan sebagai pengganti gitu loh Pak. Kok ya, masalah Abraham yang menyembelih Ishak itu Iya, itu Pak. Lah itu kan bukan korbanot dosa Mas. Itu untuk ini kok malah dicampur-campur babnya ini. Enggak, bukan campur-campur, tapi dia itu menurut Pak gitu. Kita lari lagi kepada Yohanes yang waktu Tuhan Yesus membaptis itu Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba, sama seperti waktu Ishak, sama seperti yang ayat 21 sini Pak. Gitu. Kok kayak gimana ya? Kok apa secara kebetulan nggak tuh gimana itu Pak? Saya juga jadi bingung. Padahal ini ratusan tahun loh Pak. Ribuan tahun. Korbanot Mas ya. Ini saya bukan mau mengajari, bukan. Tapi sejauh yang saya pelajari begini. Istilah korbanot dalam Torah Musa itu adanya di imamat. Kalau penyembelihan mengenai Ishak ya lalu diganti oleh Allah seekor domba, itu bukan penyembelihan
tentang penghapusan dosa, bukan Mas. Itu justru kemuliaan Abraham nanti larinya itu, dan hak kejayaan nanti kepada Nabi Ishak kalau di kita. Itu bukan kaitannya dengan penghapus dosa, sedangkan Yesus itu disebut dengan anak domba karena dia akan menghapus dosa dunia. Jadi kaitan istilah anak domba dengan kaitan penghapus dosa. Itu kalau kita mau jujur, mau menggunakan korbanot, bukan larinya ke kejadian Abraham menyembelih Ishak, tapi seharusnya Mas Kenaik of Cross lari ke imamat 4. Imamat ini kalau dalam Bible bahasa Arab al-Lawiyin, para imam-imam Lewi. Nah, di imamat 4 dari ayat 1 sampai 30 lebih tuh, 32 lebih, itu kan satu perikop khusus untuk menjelaskan korbanot. Kalau yang penyembelihan Ishak bukan, nggak ada kaitannya itu Mas sama penghapus dosa itu. Pak, biar saya baca ya, biar agak jangan salah paham ya. Kejadian 22 ayat 7 ya. Lalu berkatalah ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Iya, anakku." Bertanya ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakar itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakar baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan sampai mereka tempat, lalu Abraham mendirikan makat. Sesudah itu, tapi berseluruh malaikat, sahutnya, "Jangan bunuh anak itu dan janganlah kamu." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, tanduknya tersangkut dalam belukar itu, Pak. Itu. Nanti kita. Iya, kan ini bukan korbanot untuk dosa ini, Mas. Bukan. Mana ada ayat yang menjelaskan di dalam satu perikop ini ya, Kejadian 22 nih. Kepercayaan Abraham itu kan diuji oleh Tuhan, karena ketika Abraham memiliki anak, ternyata Abraham ini keimanannya menurun kepada Tuhan, sehingga Tuhan ingin mencoba kepercayaan Abraham itu, ingin diuji oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh untuk menyembelih anaknya, yaitu Ishak. Setelah itu ternyata Ishak ini diganti sebagai domba untuk korban bakaran, bukan tentang penghapusan dosa. Kalau penghapusan dosa, coba Mas buka sekarang ya, di imamat 4 itu satu perikop Mas, khusus penebusan dosa. Kalau di sana Mas, imamat 4 ayat 32 contohnya, kalau kita mau pakai domba ya, Imamat 4 ayat 32, "Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa." Jelas di sini korbannya tertulis untuk penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercelah. Nah, jadi kalau memang mau membahas penghapusan dosa yang tertulis jelas tanpa tafsiran lagi, itu Imamat 4 satu perikop dari ayat 1 sampai ayat 35 itu tentang korban bakaran penghapus dosa. Kalau kita lihat di Kejadian 22 barusan Mas, satu pun tidak ada ayat di sana bahwa maksud korban itu untuk penghapus dosa, ada. Itu hanya sedang Tuhan ingin menguji Abraham untuk menyembelih anaknya, begitu Mas. Begini Ustadz, yang saya maksudkan tadi tentang kejadian yang Adam tadi itu loh, seharusnya kan Adam mati Pak, tetapi di situ ada hewan yang disembelih dan diambil kulitnya gitu loh Pak. Dan kita lari lagi ke Kejadian 2, di sini seharusnya Ishak kan dibunuh, tetapi ada yang menggantikannya, dombanya gitu. Begitu juga di Yohanes ya, ketika Tuhan Yesus datang, dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus." Maksudnya kok ada kesamaan kayak gitu loh Pak? Kok bisa ribuan tahun tuh bisa sama itu loh Pak? Gitu. Ya seharusnya kalau istilah Yesus diistilahkan anak domba untuk penghapus dosa, ya larinya ke Imamat bukan Kejadian Mas. Iya saya paham maksud, cuma yang saya mau maksudkan di sini Pak, kita kembali lagi, kan seharusnya Adam itu kan mati Pak pada saat itu, tetapi kenapa ada binatang hewan lainnya dikorbankan untuk mereka ya?
karena itu pakaian untuk menutupi aurat mereka, Pak. Dan kita lari ke kejadian 22, Pak. Itu seharusnya kan Ishak dibunuh kok, tapi Tuhan menggantikan dengan eh, hewan yang lain lagi gitu loh. Dan di Yohanes itu dia mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Maksudnya dosa waris itu dihapuskan dengan adanya itu loh. Kira-kira paham gak, Pak? Nggak paham saya. Karena kecuali memang tertulisnya seperti itu enak lah dipahami. Tapi karena memang ini membutuhkan pemahaman yang lebih, karena tidak berbunyi seperti itu. Nah, ini yang bikin saya pusing sebenarnya. Saya juga menghargai juga, Pak. Kayak Bapak kan punya pemahaman sendiri kan. Nggak apa-apa. Menurut saya sih, Pak, saya juga saya melihat tuh gini, Pak. Kalau saya membaca di Alkitab itu, Pak, kalau saya itu betul-betul kepingin mencari kebenaran yang betul-betul tulus ikhlas itu kayak ada kayak gitu loh, Pak. Tapi kalau saya Ada kayak gitu apa maksudnya? maksudnya ada Roh Kudus. bukan, ada pengetahuan yang sangat-sangat yang mencengangkan kayak gitu loh, Pak. Kayak gitu. Yang menakjubkan gitu ya. sedikit bukannya lah, Pak, tapi ini menurut pengalaman saya, Pak, gitu. Ini promosi apa informasi ini? Enggak sih, ini pengalaman saya sih, Pak. Kalau menurut Bapak, kalau Bapak gimana, Pak? Saya justru ketika membaca Bible ada keyakinan begini, Pak. Satu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Bible ini palsu 100%, tidak bisa. Tetap ada kebenaran-kebenaran di dalamnya itu, meskipun sebagian. Kenapa saya mengatakan itu kebenaran? Ternyata cocok dengan Al-Quran gitu loh. Apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu tertera dalam Bible. Oh gitu, tentang umat-umat terdahulu gitu. Kemudian yang kedua, setelah saya membaca Bible ini berkali-kali, saya semakin yakin bahwa Tuhan ini memang satu, cuma orang-orang mengekspresikannya itu berbeda-beda gitu. Tuhan ini satu memang. Islam, Yahudi, dan Kristen itu kan dikenal dengan agama samawi. Agama samawi istilahnya. 3 agama ini yang erat kaitannya ya. Agama samawi. Saya yakin bahwa 3 agama ini Tuhannya satu gitu loh. Cuma mengekspresikan dan menarasikannya itu beda. Karena tergantung kitab suci yang diimani masing-masing. Begitu. Cuma minimal Pak ya, Yahudi itu menolak habis-habisan Yesus, bahkan menghina. Kalau umat Islam enggak. Umat Islam justru wajib memuliakan, tapi maksimal batas Nabi. Tidak sampai taraf Tuhan. Di sini teman-teman Kristen memuliakannya itu sampai taraf Tuhan, bahkan ada yang sebagian mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu yang kita tolak. Masalah syariat, hukum-hukum korban, hukum-hukum sunat dan lain sebagainya, memang di Islam sendiri dikatakan bahwa para nabi sejak dulu sampai Nabi Muhammad ini memang banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan dalam syariatnya. Tapi cuma kalau Tuhan ya, kalau Tuhan tetap satu. Begitu, kalau Tuhan tetap satu. Karena gini Mas, kita yakin bahwa semua yang menciptakan orang di dunia ini, apapun itu agamanya, itu Tuhan satu yang menciptakan. Tapi karena mereka dibawa oleh orang-orang yang berbeda-beda, mengaji kepada orang yang berbeda-beda, mendengarkan khutbah orang yang berbeda-beda, makanya mereka muncul dengan paham yang berbeda-beda. Begitu. Sejauh yang saya baca, saya justru tambah yakin kepada Islam ketika baca Bible, Mas. Semakin hari saya membaca Bible, semakin yakin apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Gitu, Mas. Kalau saya sih, Pak,
eh, kepingin yang seperti Ustadz bicarakan juga sih, tetapi di dalam kitab kami itu sudah bicarakan kayak gitu loh Pak. Contohnya saya ngambil di eh, Rasul Paulus kami ya, itu sudah memperingati kami kayak gitu loh Pak. Ya, di Galatia 1 ayat 8 ya gitu Pak. Itu. Jadi ya. Apa isinya? Hah? Isinya apa? Sebentar ya. Kita cek dulu. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1. Nah, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, ya itu jadi nggak bisa sudah Pak kami itu Pak. Oh begitu. Iya, karena sudah sudah dikasih tahu sama Rasul kami kayak gitu loh Pak. Gitu. Kalau Paulus itu menulis surat-suratnya itu berdasarkan Injil apa itu, Mas? Pasti kan dia tidak membaca Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Dia pasti punya Injil sendiri. Itu yang dipegang Paulus sebagai rujukan Injil apa itu? Kalau pengertian Injil itu adalah Yesus Kristus Pak. Karena Injil itu artinya kabar baik Pak. Dan kabar baik itu adalah Yesus Kristus Pak. Itu Pak. Oh, Injil dalam makna Yunani itu kan dari kata evangelion yang berarti kabar baik, begitu tak? Iya. Dan kabar baik itu adalah Yesus Kristus Pak. Jadi Kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Iya, Rasul Paulus kami itu memberitakan ya Injil ya Yesus Kristus itu Pak. Terus ketika Allah memberitakan Injil kepada Yesus itu Injil apa itu? Maksudnya Pak, Allah memberitakan Injil kepada Yesus Kristus. Ah, Yesus memberitakan Injil Allah itu Injil yang apa itu maksudnya? Kan Tuhan Yesus kan mengajar Pak, bukan dia memberitakan. Karena dia adalah kabar baik itu Pak. Dia adalah Injil itu Pak. Berarti yang disampaikan Yesus secara oral itulah Injil. Iya. Lalu oleh murid-muridnya Bukan. Ya pengajaran ya kan, kesaksian. Ya itulah Yesus itu adalah tokoh utama bagi Injil itu Pak. Itu loh Pak. Maksudnya Injil itu adalah kabar baik ya kan, yang peranan utama itu adalah Yesus Kristus kayak gitu. Jadi semua rasul itu memberitakan Injil itu ya memberitakan Yesus Kristus itu gitu loh. Baik pengajarannya, baik kesaksian mereka itu loh Pak. Oke. Yesus itu dalam pemahaman Islam diutus hanya untuk Bani Israel Pak. Sama nggak dengan Bible? Iya Pak, sama dengan Bible juga, karena keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Gitu. Yahudi apa Bani Israel? Yahudi Pak. Coba dibaca ayatnya. Aduh, aku kurang berapa tapi kalau saya bisa jamin Pak, ada ayatnya Pak. Itu Ustadz bisa cari. Mungkin lebih paham. Ustadz kan sering berdebat-debat kan, jadi mungkin lebih mengerti. Kan gini ya. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Bible juga mengatakan aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anggaplah sama dulu, sama. Terus ketika hanya khusus untuk Bani Israel, kenapa Mas Knight of Cross itu menggunakan ajaran Nabi Yesus ini? Kan dia cuma diutus untuk Bani Israel. Di mana ya kita ada itu kisah mana itu yang dia bicara yang tidak baik, roti itu dilemparkan kepada apa ini ya,
ayatnya itu ya, tidak baik roti itu dilemparkan kepada anjing ya gitu ya, guguk ya, kepada guguk ya, itu, iya kan? Nah, kenapa begitu Pak? Karena ini berkaitan dengan nenek moyangnya itu loh Pak, itu loh, itu. Enggak, maksudnya gini Mas. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalimat ini kan sudah bermakna hasr. Kalau dalam bahasa Arab itu hasr itu hanya, only. Dia itu diutus untuk Bani Israel. Tapi kenapa teman-teman Kristen di Indonesia malah mengikuti ajaran yang Bani Israel ini? Kan itu khusus untuk Bani Israel gitu loh. Iya, kan Tuhan Yesus itu datang kepada bangsa Yahudi karena perjanjian nenek moyangnya, contohnya seperti Abraham, ya, Ishak, Yakub, itu loh Pak. Makanya dia datang itu kepada bangsa Yahudi karena perjanjian dari nenek moyang moyangnya itu loh Pak, gitu loh. Nah, sesudah kedatangan Tuhan Yesus, ya kan, dia memerintahkan baptislah semua dalam nama Bapa, di mana itu Matius 19:28 kalau silap saya itu. Terbalik Matius 28 ayat 19. Ya, 28 ayat 19 itu ke seluruh dunia Pak. Itu Pak. Makanya yang dari perempuan itu kan dia guguk, dia bilang kan kalau kita ini kan kasar kan, kayak gimana ya kalau kita kok kayak ayatnya gimana itu loh Pak. Tetapi karena iman ya, dia anaknya nggak pakai itu sembuh kan. Ya begitu juga kami yang bangsa di luar daripada orang Yahudi, karena bukan perjanjian nenek moyang itu, karena iman kami akan memperolehi keselamatan nanti Pak. Itu loh Pak. Itulah dari yang ingin disampaikan Tuhan gitu loh Pak. Kalau kita dengarkan guguk kan jadi gimana itu loh. Saya pertama kali dengar aja jadi bingung juga saya. Di Matius 28 ayat 19 ya. Itu kan bunyinya begini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi susahnya Mas, ini ayat palsu gitu loh. Makanya para Kristen Barat di dalam website resmi mereka, website layanan informasi apostolik, itu mereka menemukan ayat ini hanya di abad keempat kebelakangan. Abad 4 kebelakangan baru ditemukan ayat ini. Semua manuskrip kuno yang berkata-kata tentang isi Matius 28:19 itu hilang atau hancur. Nah, tidak ditemukan, sehingga ada indikasi bahwa ayat ini memang palsu, baru muncul. Makanya saya lebih yakin ayat yang asli, yaitu ketika mengatakan, Yesus itu mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu Mas. Iya, memang kan sudah bilangin tadi Pak, yang yang guguk itu kan itu Pak. Tapi karena iman ya, dia anaknya tuh sembuh Pak. Nah begitu juga kami Pak, kami luar daripada bangsa Yahudi, tetapi kalau kami beriman, kami juga akan beroleh keselamatan yang kekal, kayak gitu loh Pak. Berarti istilahnya kalau teman-teman Kristen Indonesia ini apa dong? Bani Israel apa bukan berarti? Yang jelas kita bukan Yahudi ya, tetapi kita jelas ciptaan Yahweh gitu. Bani Israel rohani gitu. Nah, ya bisa juga Pak. Kenapa? Karena jangan lupa Pak, Tuhan Yesus itu adalah dari suku Yahuda, bangsa asli suku Yahudi Pak. Itu loh Pak. Nah, Tuhan ada sukunya ya. Ya, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia Pak, dia memilih
Dari suku Apa? Yahuda gitu. Iya, dia memilih suku Yahudi, suku Yahuda, bangsa Yahudi. Kenapa, Pak? Karena perjanjian nenek moyang, perjanjian yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta, Pak. Ingat, ketika Tuhan Sang Pencipta itu membuat suatu perjanjian, tidak pernah terhapus selama-lamanya, Pak, itu. Itu. Oke. Sampean percaya takdir nggak, Mas? Takdir, Pak. Iya, bahwa segala sesuatu ini yang merancang itu adalah Tuhan. Percaya nggak? eh Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang saya nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Yesus tahu nggak bahwa dia kalau turun ke dunia nanti akan disalib? Kalau Tuhan Yesus kan dia memang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk membuka jalan kembali lah, ibaratnya bahasa anunya itu, karena jalan menuju kepada kekekalan itu sudah tertutup, Pak. Enggak, pertanyaan saya begini. Yesus sebelum turun ke dunia, dia tahu nggak bahwa dia nanti akan dikejar oleh tentara Romawi, dia akan lari ke Getsemani, kemudian dia akan mati di tiang salib, dia akan berteriak Eloi Eloi lema sabachthani. Tahu nggak dia akan terjadi seperti itu nanti? Ustadz, saya mohon maaf ya, tapi baterai saya 1% lagi. Jadi saya terima kasih banyak ya, siap. Pak Ustadz ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, aman. shalom Pak Ustadz. Oke, siap, Pak. Tidak apa-apa. Siap. Oke. Ntar. Ini kita duduk lagi berarti. Saya enak tiduran kalau pamit itu kebuka kameranya ya. Ya. Kabur dia, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.